Hai, selamat datang di FJ Masura Channel, tempat berbagi wawasan ringan. Kali ini kita akan bahas vektor dan bitmap. Sebelumnya ini masih ada hubungannya dengan desain grafis. Sebelumnya kita pernah bahas logogram, logotape, sama tipografi. Ya, ini kita akan bahas vektor dan bitmap. Vektor adalah gambar yang dibentuk dari titik, titik, dan poligon dan garis atau poligon. Ini lebih ke apa ya? Terbentuknya dengan rumus matematika khusus. Jadi sama seperti gambar umumnya, kita bisa kasih fill, kita bisa kasih garis, kita kasih ketebalan garis, warna, nodes, segala macam. Terbilang mudah, cuma lebih kayak ke gambar ya. Kalau misalnya bitmap itu lebih kayak ke foto atau foto yang lebih natural sih sebenarnya. Nah, kelebihan dari vektor itu karena dia dibentuk dari titik dan poligon serta garis itu adalah, nah, dan pembentukannya itu dibantu dengan rumus matematika khusus. Jadi dia bisa diperbesar sesuai keinginan tanpa kita kehilangan kualitas. Jadi walaupun diperbesar nggak pecah istilahnya gitu. Sedangkan kekurangannya, dia karena basis dasarnya itu adalah gambar, ya anggap aja semacam gambar tangan ya, gambar manual, non foto. Jadi untuk hasilnya cenderung tidak natural, tidak alami gitu. Nah, dengan kekurangan dan kelebihan tersebut, biasanya ini lebih cenderung digunakan untuk membuat logo atau icon atau lambang-lambang tertentu yang tidak membutuhkan detailing warna yang khusus, atau kombinasi dari beberapa warna khusus yang dicampur seperti foto. Sebenarnya kalau ke foto kita lihat wajah nih di sini aja nih, sebenarnya nih kalau foto wajah bagian sini aja kan bisa anggap aja warnanya coklat atau agak kuning atau mungkin lebih ke putih. Ini kalau misalnya kita menggunakan eye drop di Photoshop lah misalnya, ini udah macem-macem nih, udah beda-beda nih, kandungan warna atau kombinasi warna dari RGB-nya dan CMYK-nya tuh udah di satu titik aja tuh udah kombinasinya tuh udah banyak banget. Sedangkan di vektor nggak gitu, vektor lebih ke warna solid block. Nah, itulah kekurangannya dia adalah jika menggunakan warna gradasi itu istilahnya patah, jadi nggak terlalu smooth. Biasanya terlihat setelah di print biasanya gitu, jadi kayak ada semacam bending di print, terutama dengan print inkjet, walaupun itu wide format gitu, format yang gede yang biasa kita bisa buat bikin expander, roll up segala macam, itu ya terlihat. Dengan kekurangan dan kelebihan itulah, vektor akhirnya cenderung dipergunakan untuk logo, icon, dan segala macamnya yang tidak melibatkan warna yang campuran warna yang sulit seperti gradasi dan lain sebagainya. Kedua, itu tadi vektor. Sekarang kita ngomongin bitmap. Bitmap itu sebenarnya adalah dibentuknya dari titik-titik warna. Biasanya orang nyebutnya titiknya itu pixel. Satu pixel itu terdiri dari satu warna. Ini ukurannya sangat kecil, jadi jika digabungkan itu bisa foto itu sebenarnya terdiri dari pixel-pixel kecil itu. Nah, seperti tadi saya bilang, di satu titik aja untuk foto atau gambar bitmap itu bisa terdiri dari kombinasi warna-warna macam-macam dari pixel, dan
gambar yang dihasilkan itu di bitmap itu lebih natural, kayak ya foto atau orang melukis, atau digital painting, itu biasanya lebih natural. Bukan biasanya, memang seperti itu sih dibanding dengan vektor. Nah, kelebihannya untuk warna natural warna alami itu di bitmap kita bisa dapat itu, bisa dibilang sangat mendekati dengan aslinya. Sedangkan kekurangannya ini adalah kebalikan dari vektor. Vektor itu kita buat gambar misalnya 1 cm, itu kita perbesar menjadi 10 meter lah, anggap aja gitu. Ini yang sangat ekstrim. Itu kualitasnya tetap bagus, tetap halus, sambungannya tetap rapih. Sedangkan kalau bitmap, hasil bagus adalah hasil saat DPI dan pixel awalnya itu kita gambar itu adalah gambar terbaik. Misalnya anggap aja kita menggunakan ukuran 21 kali 29,7 cm di 300 dpi. Itu kualitas terbaiknya itu ya di ukuran itu. Mungkin bisa diturunkan dengan aspek rasio. Misalnya saya tuh besarkan 3 kali lipat, dengan DPI-nya saya turunin jadi 100 misalnya gitu. Itu masih lumayan bisa diterima, termasuk saat di printing. Karena kalau di monitor nggak terlalu terlihat, kecuali kita aktual pixelnya kita aktifin bisa di Photoshop atau di program-program grafis yang bitmap base, jadinya program-program grafis yang khusus mengolah foto atau file bitmap. Nah, tapi ketika diperbesar dipaksa yang sangat ekstrim, yang kelipatannya lebih dari toleransi aspek rasionya itu sendiri, itu akan pecah. Mirip kristik atau slimin, kerajinan tangan yang dari wall tuh biasanya kan kelihatan tuh kotak-kotak gambarnya yang di. Nah itu sebenarnya kayak apa ya, kayak penggambaran dari pixel kalau misalnya di zoom, jadi akan pecah dan bentuknya seperti itu. Perbedaan mendasar dari vektor dan bitmap adalah vektor itu karya dan garis. Karya itu maksudnya kita buat manual ya, gambar manual, dan garis dia terdiri dari gabungan garis dan poligon, jadi bentuk lurus, kurva-kurva gitulah. Nah ini kelebihannya itu dia selain diperbesar sampai tinggi pun nggak akan pecah, dia juga penyimpanannya itu relatif hanya kapasitas filenya itu lebih kecil. Bitmap tergantung dengan pixel, jadi jika diperbesar dia akan pecah, nggak jelas, ngeblur. Sedangkan vektor tidak tergantung pixel, jadi diperbesar sebesar apapun dia nggak akan pecah atau kualitasnya tetap jelas, tetap tajam. Sedangkan program atau software yang biasa mengolah vektor, misalnya freehand, CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan ada beberapa lainnya misalnya kayak Inkscape. Inkscape itu ini karena ini bisa dipakai di Linux, Mac, sama Windows, dan ini free. Ini udah mulai banyak yang pakai dan interface-nya tuh mirip Corel sih sebenarnya. Dan ada beberapa shortcut-nya juga yang agak mirip. Dan biasanya kalau orang bisa pakai Corel, orang juga bisa pakai Inkscape. Ini lebih ke orang-orang yang apa ya, yang ingin menggunakan software, dia nggak bisa beli lisensi, biasanya orang menggunakan ini. Saya juga pakai ini dan ini juga lumayan bagus. Sedangkan untuk program pengolah foto atau bitmap base, pengolah gambar bitmap yang umum banget yang orang pasti tahu itu Photoshop dan Paint juga yang bawaan Windows juga itu termasuknya pengolah bitmap. Yang di aksesoris, biasanya di aksesoris Windows biasanya bawaan itu ada Paint, itu juga bitmap. Kalau misalnya yang tadi kita punya versi yang bisa digunakan banyak orang dan nggak tergantung sama license, itu Inkscape. Kalau di Inkscape, kalau misalnya di bitmap juga ada GIMP.
Nah, ini bisa berjalan juga di Mac, Windows, di Linux juga bisa. Kalau misalnya shortcut dan beberapa komen hampir mirip, atau penggunaan atau perintah dasar itu hampir mirip dengan Photoshop. Hanya saja memang ada perbedaan sedikit karena dia beberapa beberapa fitur diaktifkan atau digunakan dengan cara yang agak beda. Tapi ketika kalau sekarang sih ada beberapa kayak di Photoshop ada Scrappy zoom segala macam itu, ya kalau udah sampai ke tahap itu kayaknya udah nggak terlalu bingung menggunakan fitur-fitur di GMP, karena secara tampilan memang agak beda, tapi feel kita menggunakannya itu hampir sama. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Kasih ya.